Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji Bunda Dita Lestari, MPSI Psikolog, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Elsa Sabrianti, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 22232500023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan isi seminar proposal saya yang berjudul Meningkatkan Kemandirian Anak Usia Dini Melalui Sholat Duha bersama di TK Witri 1. Latar belakang penelitian saya adalah sholat duha adalah salah satu ibadah sunnah yang dilakukan pada waktu duha. Namanya diambil dari waktunya. Duha artinya waktu pagi hari menjelang siang antara pukul 7 pagi sampai 11 siang. Berarti, sholat duha dilaksanakan pada waktu pagi setelah matahari terbit hingga menjelang zuhur. Nah, rumusan masalah yang pertama itu bagaimana pembiasaan sholat duha dalam pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini di TK Witri 1. Yang kedua itu apa saja faktor pendukung dan penghambat pembiasaan sholat duha dalam pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini di TK Witri 1. Tujuan penelitian saya yaitu mengetahui bagaimana pembiasaan sholat duha dalam pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini di TK Witri dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembiasaan sholat duha di TK Witri 1. Kegunaan penelitian ada dua, teoritis dan praktis. Teoritis menambah khazanah keilmuan dalam pengembangan nilai agama dan moral, khususnya dengan pembiasaan sholat duha. Sedangkan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan nilai agama dan moral anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Definisi istilah yang pertama itu meningkatkan. Meningkatkan adalah proses atau upaya yang berkaitan dengan perkembangan karakter dan perilaku anak. Yang kedua, kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan individu untuk mengatur diri sendiri serta membuat keputusan tanpa bergantung pada orang lain. Yang ketiga, anak, merujuk pada individu yang berada dalam rentang usia persekolahan, biasanya antara usia 4 hingga 6 tahun. Yang keempat, kegiatan sholat duha, yaitu rangkaian ibadah sunnah yang dilakukan pada waktu pagi setelah matahari terbit hingga waktu menunjukkan zuhur. Yang kelima itu TK, yaitu taman kanak-kanak, institusi pendidikan non-formal bagi anak usia dini. Tinjauan pustaka, deskripsi teori dasar. Yang pertama itu ada pengertian kemandirian anak. Kemandirian anak adalah kemampuan anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Yang kedua itu sholat duha. Sholat duha adalah doa, permohonan, permintaan, dan salah satu bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan duha berarti salah satu waktu matahari sedang terbit atau naiknya matahari. Yang ketiga itu hukum sholat duha. Hukum sholat duha itu ialah sunnah muakkad. Yang keempat itu waktu sholat duha. Waktu sholat duha adalah mulai pada pukul 7 pagi sampai pada pukul 11 WIB atau sampai pada waktu sebelum zuhur. Manfaat sholat duha yang pertama itu dengan melaksanakan sholat duha, Anda akan memperoleh energi batin dan memudahkan bimbingan dari Tuhan atau Allah. Yang kedua, sholat duha bisa mendatangkan rezeki. Yang ketiga, sholat duha dapat menuntut manusia untuk berusaha lebih semangat dan lebih baik. Hasil penelitian relevan. Pertama, kerjasama. Melaksanakan sholat secara berjamaah meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara teman-teman. Yang kedua, disiplin. Anak-anak belajar untuk mematuhi aturan dan waktu. Yang ketiga, respon orang tua. Orang tua merasa bahwa kegiatan sholat duha di sekolah membantu anak-anak mereka menjadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab lagi. Metode penelitian. Jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti dalam peneliti ini sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpulan data. Lokasi penelitian yaitu di TK Witri 1 terletak di kilometer 6,5 Kota Bengkulu. Adapun sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Yang kedua itu sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diberikan oleh pihak lain, dengan kata lain tidak diperoleh oleh seorang peneliti dari subjek penelitiannya.
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi. Observasi adalah metode atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Terakhir, tahap-tahap penelitian. Yang pertama, mencari masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, observasi lapangan. Yang ketiga, menentukan narasumber yang tepat. Yang keempat, mencari dokumen atau sumber yang akurat. Yang kelima, wawancarai narasumber. Yang keenam, mencatat poin-poin penting dan merekam sebagai dokumentasi yang relevan. Yang ketujuh, menyusun poin-poin yang telah dianalisis.